Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku semua. Saya meminta kalian untuk membaca naskah-naskah dari situs yang terkemuka atau yang saat ini memang dijadikan rujukan bagi semua artikel. Salah satunya, misalnya sciencedirect.com. Oke. Kalian masuk ke dalam sciencedirect.com, kemudian kalian bisa lakukan login. Sebelumnya kalian sudah pernah mendownload 10 naskah jurnal ilmiah ya. Oke, misalnya kalian bisa login dengan akun ini. Baik, setelah itu kalian masuk dan kalian login. Setelah kalian login, kalian masukkan passwordnya. Oh, saya masih belum bisa login ya. Oke. Saya coba lagi dengan akun yang lain. Oh, bisa ternyata. Oke. Kemudian yang menjadi tugas kalian adalah mencari jurnal jaringan komputer ya. Oke. Komputer networking begitu ya. Oke. Kemudian kalian bisa search, kalian bisa cari komputer networking di sini. Nah, di sini ada tahun 2020, tahun ini ya. Kemudian ada, kita lihat ada yang review artikel boleh. Kalau mau mereview saja atau membandingkan dengan artikel yang lain gitu ya. Tapi kalau seandainya mau melakukan atau mencari yang research artikel juga itu lebih baik ya. Oke. Setelah kalian mencari misalnya yang review artikel saja, kemudian pilih yang open access saja supaya bisa dibuka dan dikembangkan ya. Oke, kalian misalnya membuka atau melihat review artikel seperti ini. Ini Quality of Service, QoS, Optical Network, Optimization, Acceleration, CNN, kemudian Independent Network. Kalian bisa cari yang memang khusus komputer network gitu ya. Computer Simulation, Battling with COVID-19, ini multimedia, radio network, QoS. Nah, ini juga bisa ini sebenarnya. Kemudian ada, ini paket analisis nih, network forensik. Nah, ini high quality sekali ya. Kemudian critical review, computer vision, AI, industri, makanan ya. Ini computer vision. Ini radio network IoT. Nah, ini yang model IoT ini bisa kalian klik, kalian buka. Oke. Setelah kalian klik atau kalian buka, ini masih loading nih ke bawah nih ya. Oke. Nah, ini semua artikelnya bisa dibaca nih. Bisa dibaca, bisa di-download PDF-nya secara cuma-cuma ya. Oke, ini ada tabelnya, ada bentuk layer-layernya, desain faktor kognitif dan sebagainya gitu ya. Kalau seandainya kalian memang sulit untuk membaca dalam bentuk bahasa Inggris seperti ini, maka kalian bisa dengan atau sangat mudah menerjemahkannya dengan mengklik tombol ini nih. Cari translate this page. Nah, kalian translate bahasanya. Oke, sudah ketemu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya akan translate otomatis sehingga bisa kalian gunakan atau bisa kalian baca satu persatu mulai dari judulnya tadi, survei tentang pembagian spektrum atau alokasi untuk jaringan radio kognitif Internet of Things misalnya. Nah, ini tentang abstraknya. Ini adalah gambar yang ada di dalam artikel ilmiah ini gitu ya. Oke, ini Internet of Things begitu ya. Kemudian tetap harus memperhatikan kalimatnya, setiap kalimat sehingga kalian tidak bingung. Kadang-kadang kalau bahasa Inggris dengan tata atau gaya bahasa dari luar gitu ya, itu kan berbeda polanya dengan pola kita dari Indonesia. Sehingga kadang-kadang ada hal yang memang tidak perlu diterjemahkan seperti Microsoft Windows diubah menjadi Microsoft Jendela. Nah, nama seperti itu kan seharusnya sudah paten disebut sebagai Microsoft Windows gitu ya.
Jadi nggak perlu diubah ke dalam Microsoft jendela. Tapi paling tidak ini adalah langkah paling mudah atau paling simple ketika kalian memang agak sedikit sulit memahami bahasa Inggrisnya, atau kalian bisa mengklik saja daerah sini. Nah, ini kalian bisa bandingkan ini apa yang dia maksud, atau the secondary network include, gitu ya. Mana itu dia? Ada di bagian ini, secondary make include gitu ya. Mencakup sistem yang bertanggung jawab sebagai mendistribusikan sumber daya dari spektrum. Nah, ini agak sedikit terjemahannya agak sedikit aneh ya. Namun coba nanti bahasanya dipahami lebih baik lagi sehingga tidak sulit sekali ya. Maksudnya maksudnya apa itu ya? Yang disampaikan oleh artikel ini sehingga kita bisa coba mengenal atau mengetahui maksud dari artikel itu juga. Kemudian jangan lupa ketika kalian ingin memahami satu hal misalnya pada bagian ini saja yang dijelaskan pada kutipan ke-6 gitu ya. Referensi ke-6. Nah, ini ada di sini. Nah, pada bagian ini kalian juga bisa lihat artikelnya ya. Kalian bisa mengkaji lebih dalam tentang pembahasan atau poin yang mereka kutip. Kurang lebih begitu. Kalau gambar sih tidak dapat diterjemahkan gitu ya. Kalau gambar tidak dapat diterjemahkan. Biasanya sih ini sama seperti Windows tadi yang saya sebut. Kata Windows sebaiknya tidak diterjemahkan ya. Oke, tantangan IoT, radio kognitif, ya, konsep uh, CL IoT gitu ya. Oke, kemudian sampai dengan klasifikasi penetapan saluran untuk CL IoT. Oke. Nah, ini semuanya dijabarkan dan semua sudah ditranslate secara otomatis ketika kalian scroll ke bawah. Ini mempermudahkan kalian dalam melakukan pembacaan naskah-naskah jurnal ilmiah sehingga inti sari dari naskah tersebut dapat kalian ambil atau dapat kalian gunakan, kembangkan untuk membuat atau menyusun naskah baru lagi yang jauh lebih relevan. Begitu ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan saat ini ya. Ini adalah kutipan-kutipan yang bisa kalian gunakan. Kemudian bisa kalian kembangkan. Kemudian ada teknik khusus tadi yang saya sampaikan ya. Ini ada di sini bentuk model Google Translate-nya di menu bar Translate. Kalau kalian klik Show Original, maka kembali dia dalam bentuk aslinya. Nah, ini daftar pustakanya. Jangan lupa dalam membuat tugas saya, minimal pustakanya adalah 15 naskah jurnal. Boleh 5 jurnal dari dalam negeri, kemudian 5 atau 10 jurnal lagi dari luar negeri, atau misalnya Science Direct, dari sumber-sumber situs-situs yang trusted ya, atau yang memang banyak kita jadikan acuan gitu ya. Kenapa saya memilih dari Science Direct atau dari web seperti Willy dan sebagainya? Karena mereka sebenarnya telah mengalami fase pemeriksaan, peer review, koreksi, diskusi yang berkali-kali dilakukan begitu ya, baik oleh editornya, baik oleh penulisnya, sehingga mereka itu masuk dalam jurnal-jurnal yang kategorinya disebut dengan istilah kata kuartil. Q1 atau kuartil 1, Q2, Q3, Q4. Q1 yang paling tinggi, Q4 itu yang cukup rendah ya. Kemudian Q3 gitu ya, kemudian Q2 gitu ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya rasa cukup. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat mengerjakan tugas artikel ilmiahnya.